Perkenalkan, saya Chelsea Sarah Janita Panjaitan dengan NBI 148240094 dari kelas B. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil tes mata kuliah Desain Jaringan Komputer dan Komunikasi Data. Pertanyaan pertama mengenai arsitek jaringan OSI. OSI atau Open System Interconnection merupakan serangka kerja teoritis yang terbagi menjadi 7 layer fungsi jaringan. Setiap layer memiliki tanggung jawabnya dan fungsinya masing-masing untuk mencapai hasil yang baik, yaitu yang pertama ada physical layer yang bertanggung jawab atas transmisi di bit-bit data melalui media fisik seperti kabel, gelombang radio, atau serat optik. Fungsinya yaitu berupa pengaturan tegangan, kecepatan transmisi, dan koneksi fisik di antara perangkat dan koneksi fisik di antar perangkat, misalnya Wi-Fi, Ethernet, dan lain-lain. Yang kedua, ada data link layer, yaitu mengelola akses ke media fisik dan memastikan pengiriman data yang andal antar perangkat dalam jaringan lokal. Ini berfungsi untuk mendeteksi koreksi kesalahan alamat MAC, kesalahan alamat MAC serta pembentukan frame data, misalnya Ethernet dan PP atau point-to-point protocol. Yang ketiga, ada network layer, menangani routing dan pengiriman paket data antar jaringan, memiliki fungsi sebagai penentu jalur terbaik alamat IP, dan pengelolaan lalu lintas jaringan, misalnya dengan protokol IP atau ICMP, Internet Control Message Protocol. Yang keempat, ada transport layer, memastikan pengiriman data yang andal dan efisien antar aplikasi. Memiliki fungsi mengoreksi kesalahan, kontrol aliran, dan multiplexing, misalnya dengan protokol TCP atau transport layer juga. Transport layer protokol. Yang kelima, ada season layer, mengelola sesi komunikasi antar aplikasi atau pembentukan dan pemeliharaan, yaitu dengan fungsi sinkronisasi dialog dan checkpoint dengan protokol NetBIOS atau Networking Basic Input-Output System. Yang kelima, ada presentation layer yang bertanggung jawab atas format data agar mudah dipahami oleh aplikasi. Dengan fungsi sebagai enkripsi, kompresi, dan konversi format data, yaitu protokol GPAG atau ASCII atau American Standard Code for Information Interchange. Yang terakhir ada layer ketujuh, yaitu application layer. Digunakan untuk berinteraksi langsung dengan pengguna akhir dan aplikasi.
dengan fungsi sebagai penyedia layanan jaringan seperti web browsing dan transfer file, yaitu dengan HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, FTP dengan File Transfer Protocol, dan SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol. Nah, di sini tuh secara keseluruhannya model OS itu juga akan membantu kita memahami bagaimana komunikasi data dapat berjalan dari perangkat ke perangkat lainnya secara terstruktur. Lalu soal kedua yaitu mengenai perbedaan OSI dan TCP atau TCP/IP. Di sini mereka merupakan memiliki dua perbedaan penting. Yang pertama ada dari jumlah layer. OSI memiliki 7 layer yang lebih detail dibandingkan dengan TCP atau TCP/IP yang hanya memiliki 4 layer tetapi lebih sederhana dan juga praktis. Yang selanjutnya ada pengembangan. OSI dikembangkan oleh International Organization for Standardization atau ISO pada 1980 untuk memahami sebuah jaringan. Sedangkan TCP/IP dikembangkan oleh DARPA dari Amerika Serikat pada tahun 1970-an sebagai protokol praktis untuk ARPANET. Lalu yang ketiga ada implementasi. OSI lebih bersifat konseptual dan jarang diimplementasikan sepenuhnya pada jaringan nyata. Sedangkan TCP/IP merupakan model yang digunakan di internet model, yaitu dengan protokol IP TCP dan HTTP yang menjadi dasar internet. Yang keempat, ada fleksibilitas dan efisiensi. OSI lebih kaku dan terstruktur, yang dimana menyebabkan sebuah implementasi dapat sangat kurang efisien. Untuk implementasi cepat sangat kurang efisien, yang dimana sedang TCP/IP lebih fleksibel, modular, dan efisien, yang sangat cocok untuk cara skala besar dikarenakan lebih fleksibel. Lalu yang terakhir ada penggunaan. OSI digunakan untuk pendidikan dan troubleshooting. Sedangkan TCP/IP adalah fondasi internet dan sebagian besar jaringan pada saat ini. Memilih TCP. Di sini saya ada soal memilih antara OSI atau TCP/IP. Jadi saya memilih TCP/IP dikarenakan TCP ini merupakan salah satu sistem yang lebih praktis, efisien, dan relevan dengan jaringan modern, di mana model ini juga telah terbukti sebagai dasar internet dengan informasi sederhana namun kuat untuk menangani kompleksitas pada jaringan global. Hal ini akan mampu untuk meningkatkan kinerja kerja. Oleh karena itu, saya memilih TCP/IP dibandingkan OSI yang walaupun lebih terstruktur, tapi masih kurang efisien untuk di saat ini yang
yang bisa dikatakan membutuhkan waktu yang cepat untuk melakukan pengembangan jaringan. Selanjutnya, subnetting. Nomor 4 ada di X ada 9, Y 4, XY 94, 2X 29, dan X1 91. Yang pertama, pada alamat 192.168.94.0 atau 024. Yang pertama, menggunakan prefix 24 dengan total alamatnya 256, lalu usable hostnya 156 min 2 dikurangi dengan network dan broadcastingnya jadi 254. Network addressnya 192.168.940. Lalu broadcast addressnya 192.168.94255 dengan rentang hostnya 192.168.94.1 hingga 192.168.942.254. Yang kedua ada alamat 172.16.00 prefix 16 yang dimana membutuhkan 91 subnet. Berapakah host per subnet yang bisa digunakan? Pertama, untuk mencapai 91 kita membutuhkan 2 pangkat 7, yaitu 128 yang cukup untuk 91 subnet. Lalu 7 ini maksudnya 7 bit ya. Jadi kita menemukan 2 pangkat 7 bit. Lalu menambahkan bit dari yang prefix 16 kita tambah 7 menjadi 23. Menjadi 23. Lalu jumlah subnetnya adalah 128 seperti ini, dari 2,7 dan hot bitsnya sisa 9 dari 16. Jadi ini 16-nya dikurangi 7, jadi pengurangan dari sini sama dengan 9. Jadi host per subnetnya adalah 2/9 dikurangi network dan broadcasting network dan broadcast menjadi dikurangi 2 menjadi 512 dikurangi 2 sama dengan 510 host. Yang ketiga ada alamat itu 172.16.94.0/24 prefix 24. Jadi kita mencari host usable-nya, yaitu memiliki network address-nya 172.16.94.0 dan broadcast address-nya 172.16.94.255 dengan host usable-nya 254. Dan yang terakhir adalah mencari jumlah subnet per hostnya. Jumlah host per subnetnya. Ini menggunakan alamatnya 192.168.20.0 prefix 29. Nah, kita bukan prefix 29 karena 2x, jadi 2x-nya kan 9 jadi 29 dengan total alamatnya 3 dikurangi network dan broadcast
jadi demikian 2, P28 dikurangi 2 menjadi 6. Memiliki host usable 6, dan jumlah subnetnya menjadi 152, 168.20.0 hingga 192.168.20.5. Jadi sekian presentasi dari saya mengenai model OSI, TCP/IP, pemilihan TCP/IP, dan subnetting. Semoga penjelasan saya dapat memberikan gambaran yang tentang jaringan komputer dengan baik. Terima kasih atas perhatian sekalian. Terima kasih.